Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pada hari ini akan membahas mengenai materi norma dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 10 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran kali ini, capaian atau tujuan pembelajaran yang dicapai adalah para peserta didik ataupun siswa mampu memahami dan menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya di masyarakat, terutama dalam kehidupan nyatanya yang berdampingan, nyata langsung dan dirasakan oleh para siswa. Konsep norma dimulai dari keresahan para manusia ataupun warga negara dan masyarakat dari berbagai golongan, karena masyarakat itu terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukanlah sebuah aturan, sebuah aturan untuk pemenuhan kebutuhan agar manusia ini tidak berselisih paham. Konsep dari norma itu sendiri memiliki pengertian bahwa norma adalah aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku manusia yang isinya itu bisa dilakukan oleh manusia ataupun yang dilarang oleh manusia. Dan sifat dari norma itu sendiri adalah mengikat bagi para manusia, mengikat bagi semua orang. Norma ini juga merupakan wujud dari perwujudan dari martabat manusia sebagai makhluk yang tentunya yang memiliki moral dan akal. Prinsip ataupun macam-macam dari norma itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama ini norma paling tertinggi karena aturan hidup manusia yang diterima oleh manusia itu sebagai perintah ataupun larangan ataupun anjuran yang bersumber langsung dari Tuhan. Makanya sumber dari norma agama ini adalah kitab suci. Kitab suci agama. Kita ketahui ada 6 agama resmi di Indonesia yang diakui, maka norma agama di sini juga berasal dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Contoh dari salah satu norma agama yang mungkin bersifat universal adalah dilarang menghina dan mencemooh sesama manusia. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini aturan yang hidup yang berasal dari hati nurani manusia itu sendiri. Hati nurani manusia yang memiliki standar bahwa manusia itu harus memiliki pribadi yang baik. Nah, standar pribadi yang baik inilah yang ditentukan dalam yang ditentukan oleh norma-norma kesusilaan. Nah, sumber dari norma kesusilaan ini lebih kepada hati nurani manusia melihat sebuah perbuatan yang baik dan benar. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini lebih kepada norma peraturan yang hidup dan timbul dari pergaulan antar manusia itu sendiri. Sehingga norma ini bisa dikatakan sebagai norma adat istiadat. Karena pergaulan manusia ini bisa berubah-ubah, maksudnya berbeda-beda gitu. Nah, sumber dari norma kesopanan ini mungkin budaya, tapi adat istiadat. Karena ada perbedaan adat istiadat, maka norma kesopanan kadang-kadang akan berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh lembaga resmi atau lembaga pemerintah, dan dia sifatnya lebih mengikat. Norma hukum ini juga lebih pada bagaimana menciptakan sebuah aturan bagi sebuah masyarakat yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang resmi.
Inilah sekilas mengenai materi norma yang akan diberikan pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Cinyam pada pertemuan pertama di minggu ke-1 dan minggu ke-2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.